Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta ilmu falak yang berbahagia, berjumpa kembali dengan channel Wong Falak. Pada tutorial kali ini melanjutkan dari tutorial sebelumnya. Kita akan membahas azimut atau arah matahari dan bulan, serta jarak atau elongasi antara matahari dan bulan. Untuk itu, data yang kita butuhkan pertama kali adalah GHA dan deklinasi matahari. Karena pada saat ini selain kita menghitung arah bulan, kita juga harus menghitung arah matahari. Kita panggil fungsi dari GHA matahari. Kita kopikan aja dari GHA bulan ini, nanti kita edit fungsinya menjadi GHA matahari. Kita paste, kemudian ini kita ubah GHA matahari seperti ini, dan kita enter. Ini adalah GHA matahari. Kita kopaskan aja seperti ini, dan kita edit. Ini adalah matahari. Kemudian untuk HA-nya bagaimana? HA-nya ini kita kopikan aja dari sini, dan kita enter dulu. Kita masuk ke kolom N14. Di sini kita kopas, kemudian ini kita drag dari GHA bulan ke GHA matahari seperti ini. Kita tarik, setelah itu kita enter, maka ini adalah GHA atau horizontal bulan. Horizontal matahari maksudnya. Sebelumnya di tutorial sebelumnya kita telah melakukan pengeditan tanggal dan bulan. Ini tidak lagi di sini tidak lagi tanggal dan bulan istimak. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut ke menghitung azimut, ini kita rubah dulu ke bulan istimak. Ini kita pindah saja, kita cut, kemudian kita masuk ke sel D14. Di sini kita paste, karena kita menghitung data azimut, data altitude, data terbenam, matahari dan bulan. Ini adalah untuk kepentingan, di tutorial kali ini adalah untuk kepentingan penentuan awal bulan Hijriah. Oleh karena itu, ini tanggal dan bulannya ini haruslah tanggal dan bulan waktu istimak. Nah, kita sudah kembali lagi seperti semula. Karena kemarin kita melakukan uji coba seperti itu, untuk dirubah ke tanggal dan bulan yang lain, untuk mengetahui perubahan terbenam dan terbit matahari dengan menggunakan dua rumus atau dua fungsi. Baiklah, ini sekarang kita sudah mengetahui horizontal matahari. Sekarang deklinasi matahari. Kita kopaskan aja dari deklinasi bulan. Kita enter dulu. Kita masuk ke sel O14. Di sini kita paste. Kemudian kita rubah yang deklinasi matahari ini menjadi deklinasi sun. Fungsi deklinasi matahari. Dan kita enter, maka ini adalah deklinasi matahari. Kita kopaskan aja untuk keterangannya, dan kita edit.
Ini. Sekarang kita akan melakukan penghitungan azimut atau arah matahari dan bulan, serta nanti akan kita lanjutkan ke tutorial penghitungan elongasi jarak antara bulan dan matahari. Untuk menghitung azimut, ini ada dua rumus. Yang satu adalah rumus yang ada di epimeris, dan yang satunya adalah rumus yang ada di Janmius. Baiklah, untuk azimut matahari, AZ bulan dulu aja. Kita hitung dengan menggunakan epimeris. Sama dengan tangen. Ini tangen buka kurung min sinus buka kurung lintang. Kita kasih tutup kurung dulu, kemudian dibagi tangen buka kurung tangen hour angel. Karena ini bulan, maka adalah hour angel bulan. Ini hour angel bulan di J13 dan tutup kurung, dan ditambah kosinus. Ini kosinus lintang kosinus buka kurung dulu lintang dan tutup kurung kali tangen buka kurung dulu deklinasi bulan, karena adalah azimut bulan, kemudian dibagi sinus buka kurung hour angel bulan, tutup kurung dan tutup kurung lagi, ditambah 270, yaitu arah barat. Jadi sebenarnya rumus azimut dari epimeris ini hanya bisa digunakan untuk menghitung matahari pada saat sore hari atau setelah jam 12 atau setelah matahari melewati garis meridian passing. Kalau ini kita menghitung bulan, berarti setelah bulan melewati garis meridian passingnya. Ini kita enter. Sebelum kita enter, kita cek dulu ini. Sudah betul? Kita enter. Maka inilah azimut bulan. Kita kopaskan aja dari sini. Kemudian
Bagaimana dengan azimut mataharinya? Untuk azimut matahari, kita tinggal kopas saja dari sini. Ini kita copy paste, kemudian nanti datanya kita alihkan ke data matahari. Ini copy, kita enter dulu sini, dan kita paste ini. Setelah kita paste, karena ini kita menghitung data matahari, maka deklinasinya ini kita drag, kita arahkan ke deklinasi matahari. Kita drag seperti ini, kita tarik. Ini juga seperti itu, HA-nya juga kita drag, kita tarik ke HA matahari. Seperti ini. Sudah. Kemudian kita enter. Maka akan ketemu ini adalah azimut untuk matahari. Berarti matahari berada di azimut 293 derajat 19 menit 17 detik, sedangkan bulan berada di azimut 297 derajat 31 detik 2 menit. Ini berarti bulan berada di sebelah utara matahari. Ini sekali lagi ini adalah rumus dari epimeris yang hanya tepat ketika sore hari. Kalau untuk penggunaan pagi hari bagaimana? Kalau untuk pagi hari atau sebelum zawal atau sebelum meridian passing, baik meridian passingnya bulan maupun meridian passingnya matahari, maka rumusnya tidak ditambah 270, akan tetapi ditambah 90. Ini kalau kondisi ketika kita menghitung azimut matahari dan bulan ketika sebelum zawal. Ini rumus yang pertama, dan ini nanti akan kita perkenalkan rumus yang kedua. Yang ini langsung tidak perlu merubah rumus untuk menghitung azimut baik sebelum zawal maupun setelah zawal, atau sebelum meridian passing maupun sesudah meridian passing. Ini akan coba kita perkenalkan. Kalau hanya untuk menghitung mengetahui hilal, mengobservasi hilal ketika untuk mengetahui untuk penentuan awal bulan, maka ini tidak akan kelihatan perbedaannya. Tapi kalau kita gunakan untuk menghitung azimut matahari dengan tidak hanya ketika saat ghurub, baik matahari maupun bulan, maka akan kelihatan perbedaan perubahan angkanya. Karena rumus yang pertama yang ada di epimeris ini harus kita edit ketika ini kita gunakan untuk menghitung azimut matahari dan bulan sebelum zawal. Kalau bulan ya sebelum zawalnya bulan, kalau matahari berarti ya sebelum zawalnya matahari. Baiklah, kita perkenalkan lagi rumus yang kedua yang nanti akan kita gunakan. Kalau rumus yang pertama ini bisa dikerjakan di kalkulator atau disimpan di kalkulator, tapi untuk yang rumus yang kedua ini tidak bisa, karena ini harus dikerjakan di Microsoft Excel. Kira-kira seperti itu. Baiklah, langsung saja untuk rumus yang pertama. Rumus yang kedua untuk azimut bulan sama dengan kita ketik degrees ini, dalam kurung atan 2 buka kurung kosinus
kosinus HA, berarti HA bulan, buka kurung, HA bulan, kita kasih tutup kurung dulu, kemudian kali sinus, buka kurung, lintang, tempat, tutup kurung, dan dikurangi tangen, buka kurung, deklinasi bulan, ini kita kasih tutup kurung dulu, kemudian kali kosinus, buka kurung dulu, kosinus lintang, ini kita kasih tutup kurung, kemudian kita beri separator, ini kita separatornya menggunakan koma, itu. Ini tadi faktor X-nya, sekarang kita akan menentukan faktor Y-nya. Faktor Y-nya adalah sinus dalam kurung HA bulan. Tutup kurung, kemudian tutup kurung lagi. Maaf, ini tutup kurungnya misalnya 1 decrease angle, ini 6 log, seperti itu. Kita enter. Masih terjadi kesalahan. Atan 2 buka kurung kosinus HA kali sinus lintang dikurangi tangen deklinasi kali kosinus lintang, kita kasih separator, dan sinus kosinus HA, dan kita enter. Betul benarnya. Decrease atan 2 kosinus HA sinus lintang dikurangi tangen dek kali tangen lintang, tangen dek kali kosinus, tangen dek kali kosinus lintang, dan separator sinus. Ini untuk azimut bulan HA-nya HA bulan, betul benarnya. Kosinus kali sinus
dikurangi tangen dek dikali sinus kosinus lintang berarti sinus A. Ini harus dikasih mode ternyata. Mode kita kasih mode. Maaf, ini ternyata adalah masih azimut ketika arah itu atau azimut itu dimulai dari selatan, kemudian ke barat, kemudian ke utara, kemudian ke timur, ke selatan lagi. Kemudian karena sekarang kita memakai azimut dengan ketentuan dari utara, titik pertamanya dari utara, maka ini harus kita tambah dengan kita tambah dengan 180. Tapi tetap dalam mode derajat, yaitu dengan maksimal angka 360. Ketika lebih akan kembali lagi dan kita enter. Maka inilah ketemu azimut dengan titik awal nolnya adalah utara. Kalau tadi titik nolnya adalah selatan. Ini adalah rumus lama sebenarnya. Rumus lama dari rumus azimut. Kemudian bagaimana dengan matahari? Tinggal kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kemudian datanya kita drag ke matahari. Insya Allah hasilnya sama. Tapi nanti akan berbeda ketika kita gunakan untuk penghitungan azimut sebelum zawal, sebelum benda langit itu melewati garis meridiannya. Nanti yang betul adalah yang rumus yang ini, yang kita bahas yang kedua ini tadi. Rumus yang pertama sebenarnya adalah rumus yang lama, yang pertama sebelum azimut itu titik awalnya dirubah ke utara. Ini insya Allah sudah selesai. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.